Oke, tadi Pak Agus sudah menjelaskan sedikit gambaran umum pelayanan seperti apa saja yang diberikan oleh KPP. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi gitu, Pak. Karena mungkin banyak masyarakat yang masih belum paham akan hal ini gitu. Ternyata PPH ini seperti apa sih? PPH ini seperti apa? Bayar materi ini seperti apa? Atau mungkin bahkan sampai apakah nanti ada masyarakat Padang yang kena PPNBM gitu loh. Mungkin bisa dibantu dijelasin gitu. Iya, baiklah. Jadi tadi saya sudah ceritakan ya bahwa porsi terbesar dari penerimaan pajak itu PPH PPN. Nah, supaya masyarakat lebih tahu lagi, lebih mengerti lagi, paham lagi terkait dengan PPH PPN. Nah, itu saya jelaskan secara garis besar, oke ya. Kalau PPH itu pajak atas penghasilan. Betul. Jadi siapa yang punya penghasilan itu dengan aturan atau kriteria tertentu nanti harus membayar pajak. Contoh paling sederhana, Mas Awam dapat penghasilan dari mana saja? Misalnya dari kantor, dari media. Dari kantor, dari media, segala macam. Nah, itu kalau dihitung-hitung ya nanti ada pajaknya, ada bagian dari negara ini, dari gajinya Mas Aam gitu. Tapi ada batasan-batasan tertentu. Contohnya kalau untuk orang pribadi ya itu yang gajinya setiap bulan tidak lebih dari 4.500.000, nah, belum bayar pajaknya, masih disubsidi, ya, tidak perlu membayar ke negara karena dianggap 4,5 itu masih istilahnya hanya cukup buat makan, kos dan transport, nah beli kuota udah, jadi belum dipajaki dulu. Tapi begitu nanti gajinya naik ke di atas 4,5 juta, nah mulai itu kalau single udah harus mulai bayar pajak. Tapi kalau dia punya istri, punya tanggungan, nanti tambahin lagi batasannya nama penghasilan yang tidak kena pajaknya. Nah itu salah satu PPH, yaitu dari PPH pasal 21 namanya, yaitu dari pekerjaan, penghasilan karena pekerjaan. Ada juga penghasilan karena usaha. Jadi misalnya Mas Aam nih nanti punya modal, terus tiba-tiba bisa buka jualan counter HP gitu kan, terus nanti ada labanya. Nah dari labanya itu juga ada bagian dari negara untuk dibayarkan pajaknya. Mas Aam sekarang yang lagi ngehit misalnya buka kafe gitu kan, kecil-kecilan gitu kan. Nah, nanti juga ada yang harus dibayarkan. Nah, itu juga sekarang bayarnya 0,5% saja dari omset, 0,5% saja dari omset itu. Artinya ada batasannya Pak? Enggak? Ada. Ada. Ya, kalau batasnya enggak ada, tapi tarifnya dikecilin. Jadi kalau kita jualan 200 cangkir kopi, nah 1 cangkirnya buat negara. Siap. Kalau dulu 1%, udah diturunkan lagi. Dulu 100 cangkir kopi yang laku, satu cangkirnya buat negara harganya. Nah, sekarang 200 kopi laku baru bayar 1 cangkir buat negara. Nah, itu kan sebenarnya omsetnya kena 0,5% saja. Iya, 0,5% saja sampai batasan omset dia di atas sampai dengan 4,8 miliar. Nah, begitu di atas 4,8 miliar udah harus dihitung beneran berapa penjualannya, berapa harga pokoknya, berapa biaya-biayanya, nanti ketahuan labanya. Nah, dari laba itu ada tarif pajaknya. Itu salah satu dari bagian pajak penghasilan. Tapi memang yang paling besar peranan juga pajak penghasilan dari laba usaha dari badan-badan ya, badan-badan usaha misalnya dari perbankan, dari industri. Nah, itu kan memang skalanya besar. Jadi secara kumulatif itu akan berkontribusi cukup besar dibanding UMKM kita ya, misalnya yang tadi jualan ya minuman segala macam itu. Tapi kecil dan besar itu adalah kontribusi sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang KUP kita ya. Sekecil apapun itu kontribusi dari warga negara buat negaranya. Nah, jadi harusnya kita proud membayar walaupun hanya 1 cangkir setiap 200 cangkir gitu. Jadi, itu PPH. Jadi ya. Ada kontribusinya gitu ya Pak? Ada kontribusinya. Mas Aam udah ada kontribusinya belum? Alhamdulillah sudah. Oke. Nah kalau misalnya berarti gajinya udah gede. Wow. Iya, kalau kecil belum bayar. Iya. Masih disubsidi sama negara ya. Jadi ibaratnya memang itu PPH ya. PPH, betul. Kalau PPN, nah jadi negara ini punya cara yang tidak kerasa ketika memajaki rakyatnya. Itu salah satunya adalah ketika rakyatnya membeli
Ini bukan jebakan Batman ya, emang aturan begitu. Ada pajak transaksional yaitu kalau kita membeli barang ya berarti kita punya duit. Nah, di dalamnya dititipin tuh uang buat negaranya dititipkan di dalam harganya. Jadi kalau kita misalnya kalau di sini Budiman ya. Budiman udah ada banyak sekarang. Nah, kita belanja 100.000 atas barang-barang yang menurut undang-undang kena PPN, nanti dititipin Budiman diminta memungut ke kita. Harganya yang 100.000 itu ditambahin PPN 10%. Ya. Gitu, okay. Jadi 10.000. Jadi kita bayar 110.000. Nah, nggak sadar kita udah bayar pajak. Pas lagi bayar ke kasir, nah itu di dalamnya sudah ada pajak PPN 10%, gitu ya. Nah, itu orang yang beli juga udah berkontribusi. Iya, jadi kalau ini sih hampir semua pasti udah semua, ya. Hampir semua yang pernah belanja di Budiman. Kalau di sana ada Indomaret, Alfamart, nggak boleh sebut merek ya. Nggak apa-apa. Nah, misalnya saja Siap. yang supaya masyarakat awam tahu. Kalau kita belanja di tempat-tempat yang memang dia pengusaha kena pajak, itu kita sudah secara tidak langsung, makanya disebut PPN itu pajak tidak langsung, itu sudah membayar pajak. Karena uang yang disetorkan negara ke negara oleh para pengusaha itu sebenarnya uang kita. Ya, beli apapun yang menurut undang-undang kena PPN, nah itu kita diselipkan 10% di situ. Itu pasti banyak ya. Nah, kalau jenis barangnya termasuk yang mewah, ya misalnya ada beberapa jenis minuman itu kena pajak pertambahan, pajak penjualan atas barang mewah ya. Ada juga mobil udah pasti lah ya, mobil sudah pasti. Terus misalnya kita beli ini AC, kulkas, TV, apalagi yang inch-nya besar-besar. Nah itu kalau kita ke SJS misalnya gitu ya, nah itu juga sudah ditambahin pajak penjualan atas barang mewah. Yang tadi tarifnya bisa 10%, bisa 15%, bisa 20%. Nah itu berlapis. Gitu. Nah jadi masyarakat sebenarnya mungkin semua sudah pernah bayar pajak gitu ya. Sudah pernah secara berkontribusi tidak langsung. gitu ya. Cuma kayak yang wajibnya kan ibaratnya dari penghasilan itu. Iya, kalau yang dari penghasilan itu memang ada ketentuan-ketentuannya, ada threshold-thresholdnya, siapa saja yang wajib bayar gitu. Mungkin satu yang pengen diluruskan gitu Pak. Kan biasa kata Pak ini besar atau kecil penting berkontribusi gitu ya. Iya. Artinya mungkin orang-orang di pinggir jalan yang katakanlah ya mereka udah pelanggan yang banyak, tapi mereka belum punya likuiditas, atau belum punya NPWP badan, itu apakah wajib lapor pajak juga atau seperti apa sih? Iya, seharusnya iya. Kalau Mas Aam begitu punya usaha, kalau tadi gini, kalau gaji itu nunggu 4,5 juta baru wajib daftar NPWP. Tapi kalau Mas Aam tiba-tiba buka ya counter atau kafe gitu ya, mulai dari omset pertama hari pertama sebenarnya udah harus dihitung 0,5%-nya gitu ya. Jadi dia tidak melihat sampai penghasilannya 4,5 juta ke atas atau omsetnya sampai sekian puluh juta baru bayar, enggak. Hari pertama sudah harus disisihkan tuh. Kalau sudah dapat 200 cangkir ya satu harus disisihkan buat ke negara. Begitu setiap bulan. Nah, setiap bulan yang buat cangkir buat negara ini ada berapa kan udah kita sisihkan. Nanti disetorkan ke kas negara, rupiahnya lewat bank gitu. Tidak ada pembayaran ke kantor pajak ya. Artinya sekarang mereka ya. harus punya NPWP badan dong Pak? Enggak ya? NPWP bisa orang pribadi, bisa badan. Kalau usahanya atas nama orang pribadi, tetap NPWP-nya pakai NPWP pribadinya saja, tidak perlu membuat lagi. Tapi kalau dia membuat misalnya bentuk CV, bikin akte ke notaris, kemudian ada aktenya pendirian badan, mau CV, PT, koperasi, yayasan atau apa, nah, baru wajib membuat NPWP badan. Mungkin usahanya bisa jadi kerjasama dengan beberapa orang gitu kan, terus ada nama PT-nya atau CV-nya, nah itu baru membuat NPWP badan. Sepanjang atas namanya usahanya Mas Aam sendiri, Gitu, nah, meskipun ada pelangnya namanya bukan Aam gitu ya, tapi kafe apa gitu ya, tapi orang pribadinya Mas Aam yang tanggung jawab di situ atas usaha itu ya NPWP-nya cukup OP saja, orang pribadi saja gitu, nggak perlu bikin lagi. Nah kalau misalnya realisasinya di Padang, semua warga Padang seperti apa Pak? Dari sekian panjang tadi, apakah mereka merealisasikannya itu seperti apa? Gitu kan? Baik, terus terang kalau badan kita lebih mudah ngontrolnya ya, lebih mudah ngontrolnya karena begitu badan mereka wajib membuat yang namanya pembukuan.
Kalau pembukuan langsung bisa dihitung, Mas. Kalau pembukuan tuh setiap penjualan kita harus catat, ada jurnal-jurnalnya. Mungkin kalau Mas dulu belajar akuntansi ya bisa harus bikin laporan keuangannya, neraca, rugi laba. Nah, dari situ kan cara kita mengontrol salah satunya dari laporan keuangan yang dibuat. Kalau tidak pakai laporan keuangan susah ngontrolnya. Nah, itu orang pribadi yang ini rata-rata penyakitnya kan gitu. Jadi kan merasa aduh susah bikin laporan keuangan segala macam. Kayak ada yang udah kesadarannya yang penting saya membayar gitu ya. Itu udah bagus gitu ya. Tapi ada juga yang aduh kayaknya saya emang belum pantas bayar gitu, padahal sebenarnya omsetnya besar. Ya, Nah, itulah tugas kita, Itulah mengapa saya seneng Mas Aam datang ke sini, Nagari TV, ke KPP gitu ya, untuk bisa bantu-bantu mengedukasi masyarakat bahwa ya mereka harus punya peran dan kontribusi untuk meningkatkan pajaknya Padang ini. Buat siapa? Nanti balik lagi untuk operasional Pemda Padang ya, untuk bikin jalan-jalan yang ini supaya tidak rusak, untuk bisa meningkatkan wisata di Padang ya, untuk bisa misalnya ke Mentawai sekarang harganya lebih murah misalnya gitu ya, kapal banyak segala macam ya, bandara lebih maju, akses wisatawan lebih banyak gitu kan, itu semua dari pajak. Artinya memang masih belum maksimal warga Padang yang melakukan. Iya, kalau udah maksimal tutup KPP. Ya, buktinya ya emang tax ratio kita ukurannya emang masih jauh dibanding beberapa negara tetangga, itu kita masih ketinggalan, apalagi setelah pandemi turun lagi. Kemudian target kita rata-rata pencapaian ya 90 sampai 100, 90 lebih banyak 90, 95, 90, 95 gitu. Tapi kan ibaratnya dengan adanya apa? Mungkin masih melanda COVID-19 pandemi ini ya Pak ya. Kan pemerintah juga ada yang namanya insentif pajak, melakukan strategi-strategi yang mungkin mengajak untuk memudahkan masyarakat juga untuk akan hal pajak ini gitu lah. Nah, mungkin program atau mungkin strategi seperti apa sih Pak yang diberikan selama masa pandemi ini gitu? Iya. Baik, Mas Am, kalau bicara tentang pandemi dan fungsi pajak, akhirnya pajak itu tugasnya double. Di satu sisi tetap harus ngumpulin penerimaan, di satu sisi kita diminta untuk membantu perekonomian tetap tumbuh. Supaya masyarakat yang udah susah kena COVID segala macam masih dipajaki. Nah, itu kan supaya tidak terjadi gimana. Jadi kita punya dua tugas agak berat. Yang satu tetap harus ngumpulin target, yang satu bagaimana memfasilitasi masyarakat, yaitu dengan insentif tadi. Tapi ya Kementerian Keuangan, Ibu Menteri sudah mengeluarkan beberapa keputusan Menteri Keuangan dan harus kita patuhi. Sebagai orang pajak nggak boleh nggak rela. Kok ini dipotong pajaknya, nggak bayar segala macam karena Menteri Negara udah bilang, iya ini fasilitas negara. Jadi selama COVID ini ada berbagai macam insentif yang memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Supaya apa? Supaya duitnya yang semula harusnya untuk buat bayar pajak yang 200 cangkir kopi tadi, ya 200 cangkir kopi tadi boleh ditabung buat dia. Boleh ditabung buat menambah usahanya lagi supaya tetap muter dalam masa tidak dibayarkan. Tidak dibayarkan, cukup dilaporkan saja. Saya 200 cangkir kopi nih, gitu. Cukup lapor saja. Bisa bebas, ya. Tapi harus daftar. Oh, saya mau ikut insentif, gitu ya. Di DJP online, masuk ke fasilitas PP 23 namanya. PP 23 yang PPH UMKM itu ngisi nama saya, ini PP ini kan udah tahu ya. Kemudian omset bulan ini saya segini. Harusnya pajak saya misalnya 5 juta gitu ya. Tapi 5 juta itu tidak perlu di store. Cukup isi situ ribet dianggap sudah punya tol. Itu kan enak kan? Jadi omset masih di bawah 4,8 miliar. Yang di atas 4,8 miliar masih ada fasilitas. Dikurangi 50% pajaknya. Jadi misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar, ada jenis usahanya tertentu, tapi menurut saya hampir semuanya dapat sih. Kalau lihat klasifikasi lapangan usaha yang dikasih pengurangan 50% itu hampir semua dapat. Jadi misalnya pajak dia 1 miliar, itu angsuran setiap bulan kalau kita hitung gede ya, maksudnya perusahaan yang semestinya besar, bayarnya 1 miliar, dia dulu pertama dikasih fasilitas 30% tidak perlu dibayarkan, sekarang 50%. Jadi kalau yang 1 miliar cukup bayar 500 juta, gitu ya. Tapi sama itu kan
insentif ya. Jadi harus dilaporkan ini. Ya. Nah, sejauh mana ibaratnya orang pandang memaksimalkan insentif pajak ini gitu? Ya, oke. Sebelumnya saya cerita satu lagi. Untuk teman-teman yang gajinya meskipun di atas PTKP dan harus kena pajak, tapi kalau total setahun tidak lebih dari 200 juta, itu perusahaan juga boleh menghitung saja, tapi tidak perlu memotong pajaknya. Jadi yang tadinya harus disetorkan ke negara, dikasih lagi ke misalnya Mas Aam. Jadi ibaratnya syaratnya harus total setahun ya Pak? Nah, total setahun 200 juta gajinya, itu dapat insentif untuk tidak dipotong pajaknya. PPh-nya ditanggung pemerintah, ditanggung pemerintah. Tetap dihitung, tapi tidak perlu dipotong. Duitnya jadi si karyawan terima untung, tidak dipotong. Harusnya dipotong. Nah itu insentif selama COVID ini. Dan ini berlaku sampai diperpanjang lagi nih, karena belakangan ternyata COVID-nya naik lagi ya, PPKM lagi. Mudah-mudahan ini PPKM terakhir kali ya, habis ini landai gitu ya. Sampai Desember terakhir perpanjangannya, sampai Desember 2021. Jadi udah hampir 1,5 tahun kita ngasih fasilitas itu. Siapa yang memanfaatkan banyak juga, tapi menurut kami yang masih belum banyak ya. Tahu sendiri baru tahu kan. Kalau nggak kesini kan nggak tahu. Nah, itu dia. Ibaratnya surat tagihan tadi mana bisa dilaporkan ke Bapak. Jadi perkembangannya memang setiap bulannya ada yang memanfaatkan gitu ya. Totalnya 1.800-an, mungkin sekarang menjelang 2.000 yang masuk, 2.000 wajib pajak yang dimanfaatkan. Padang? Di Padang 1. Padang 1 ya? Padang 1 ya. Padang 1. Itu masih sangat kecil dibanding jumlah wajib pajak yang terdaftar di kita, yang seharusnya bisa memanfaatkan itu mungkin puluhan ribu. Ya, puluhan ribu. Karena kita punya wajib pajak itu di atas 100.000. Artinya masih banyak dong Pak warga. Iya, ya belum tahu. Gitu Pak. Kesini, saya senang sekali ya kita bisa sosialisasikan lagi. Ayo, masih ada kesempatan untuk memanfaatkan insentif ini sampai Desember. Harusnya ada yang iklan seperti di TV-TV itu kan. Mumpung masih ada insentif, ayo besok lagi. Himbauannya gitu ya Pak. Iya. Oke, biasa. Maksudnya masih banyak yang pengen kita ulik dari kasih ada Bapak Agus selaku kepala KPP Pratama Padang 1. Kita break sejenak, tetap di Baskom.